Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pembelajaran sejarah Indonesia ya untuk kelas 12. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi bab yang pertama yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kalian sudah belajar mengenai ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1945 sampai 1965. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang perjuangan tokoh penjaga keutuhan bangsa. Nah, pada materi berikutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Bagaimana keadaan atau kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa-masa tersebut? Nanti kita akan belajar bersama pada kesempatan kali ini. Yang pertama akan Ibu sampaikan mengenai sejarah praktek berdemokrasi di Indonesia. Ya, kalian harus tahu makna dari istilah demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Ada dua wujud demokrasi, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Ya. Demokrasi itu pertama kali diterapkan di Yunani kuno oleh Polis Athena dan prinsipnya adalah trias politika. Trias politika di sini itu ada 3 unsur, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu artinya lembaga yang menjalankan undang-undang, legislatif itu lembaga yang membuat undang-undang, dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang. Selanjutnya, ini adalah perjalanan praktik demokrasi di Indonesia. Pada tanggal 4 September sampai 14 November 1945, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana demokrasi ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Pada saat itu, presidennya adalah Insinyur Soekarno dan wakil presidennya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian, 14 November 1945, Indonesia menerapkan demokrasi liberal dengan sistem parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri. Selanjutnya, Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dan di sini eksekutif sangat dominan dan adanya konsep Nasakom. Ini ciri khasnya demokrasi terpimpin. Konsep Nasakom itu apa? Ini akronim dari nasionalis, agamis, komunis. Ya, sosialis dan nasionalis, sosialis, agamis, dan komunis. Itu disingkat Nasakom. Ya. Kemudian demokrasi Pancasila itu diterapkan pada masa Orde Baru. Orde Baru itu pada masa kepemimpinan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Di sini juga eksekutif sangat dominan dan adanya dwifungsi ABRI atau peran ganda ABRI. Selanjutnya masa reformasi. Masa reformasi itu berlangsung antara tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sementara sejak tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui sistem pemilu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau sering kita kenal sebagai Bapak SBY. Beliau adalah Presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya, nah kita kenal 3 masa ini dalam perkembangan politik dan ekonomi Indonesia antara tahun 1945 sampai 1965. Itu adalah pada masa awal kemerdekaan antara tahun 1945 sampai tahun 1950. Kemudian masa demokrasi liberal antara tahun 1950 sampai tahun 1959.
dan masa demokrasi terpimpin. Dimulainya ketika setelah selesai demokrasi liberal, yaitu tahun 1959 sampai tahun 1966. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai masa awal kemerdekaan. Nah, pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan. Ya, ini pada masa awal kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950. Pada masa diterapkannya kabinet presidensial, yaitu tanggal 4 September sampai 14 November 1945. Pada saat itu, sebagai Presiden Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Wakil Presidennya adalah Muhammad Hatta. Nah, untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat. Ya, maklumat yang pertama, Wakil Presiden nomor 10, 16 Oktober tahun 1945, yaitu KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. KNIP itu adalah Komisi Nasional Indonesia Pusat berubah menjadi lembaga legislatif. Kemudian maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 yaitu mengenai pembentukan partai-partai politik. Dan maklumat pemerintah tahun 1945 tanggal 14 November itu mengenai perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi masa perjuangan tahun 1945 sampai tahun 1950, yaitu Kabinet Republik Indonesia 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Yang membuat mundurnya kabinet ini adalah kedatangan pasukan marinir Belanda di Pelabuhan Tanjung Priuk pada 30 Desember tahun 1945. Memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1956. Kemudian politik perundingan yang dijalankan pemerintah RI tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Dan Syahrir yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Ini adalah pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan. Kabinet Syahrir II berakhir pada 2 Oktober 1946, kemudian Kabinet Syahrir III ya berakhir pada 3 Juli 1947, Kabinet Amir Syarifuddin I berakhir pada 11 November 1947, Kabinet Amir Syarifuddin II itu pada tahun 1948, kemudian Kabinet Hatta I berakhir pada 4 Agustus 1948, kemudian pemerintahan darurat Republik Indonesia yang pada saat itu presidennya adalah Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi ini ya, antara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, kemudian lanjut Kabinet Hatta II 4 Agustus sampai 20 Desember 1949. Ini beberapa peristiwa penting ya yang terjadi pada pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan antara tahun 45 sampai tahun 1950. Yang pertama, kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Kemudian tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Para pemimpin pemerintahan ditangkap. Kemudian dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, yaitu PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi Presiden kepada Syafruddin Prawiranegara yang dikirim dari Yogyakarta. Nah, ini mungkin dari kalian beberapa ada yang belum tahu ya bahwasannya kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat itu pernah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia atau pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Dan ada nama presidennya saat itu adalah Syafruddin Prawiranegara.
Ya, Indonesia pernah mempunyai presiden bernama Syafruddin Prawira Negara. Ya, tetapi tidak tercantum dalam deretan nama-nama presiden yang kita kenal karena beliau Syafruddin Prawira Negara itu adalah presiden pada saat pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ya, ketika tentara Belanda menguasai Yogyakarta yang pada saat itu adalah ibu kota RI, ya, 19 Desember tahun 1948. Kemudian dibentuklah pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, ya, PDRI, dan Syafruddin Prawira Negara sebagai pemimpinnya atau presidennya. Selanjutnya, beberapa peristiwa penting. Pada tanggal 20 Desember 1945 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo. Kemudian kabinet ini sering juga disebut sebagai kabinet peralihan. Kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet RIS pada tanggal 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Nah, foto yang ada di samping itu adalah gambar Kabinet RIS Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Yang kedua adalah masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal antara tahun 1950 sampai tahun 1959 ada beberapa kabinet yang sering mengalami pergantian. Di sini ada beberapa, nanti akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah Kabinet Nasir. Ya, tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa kabinet pada masa demokrasi liberal itu banyak berganti. Itu karena apa? Karena pada masa demokrasi liberal itu bebas sekali mengutarakan pendapat. Kemudian banyak sekali partai-partai politik yang dibentuk pada saat itu, yang sering disebut sebagai sistem multipartai. Makanya kabinet juga sering berganti-ganti. Kemudian ada program-program kabinet yang satu dengan yang lain juga kurang terlaksana, ya, akibatnya adanya pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Nasir pada September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet ini didukung oleh Masyumi dan PSI dan mendudukan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Nah, kegagalan kabinet ini karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Kartosuwiryo itu adalah pemberontakan DITII, ya, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang mengancam disintegrasi bangsa. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan tentang DITII. Coba kalian ingat-ingat kembali, kalau lupa bisa buka materi sebelumnya. Kemudian Kabinet Sukiman antara April tahun 1951 sampai Februari 1952. Kabinet Sukiman didukung oleh Koalisi Masyumi dan Partai Nasionalis Indonesia. Kegagalan kabinet ini dalam mengatasi gerakan Kartosuwiryo membuat pemerintahannya kehilangan dukungan. Kartosuwiryo itu adalah, tadi sudah saya jelaskan ya, mengenai pemberontakan DITII. Kemudian selanjutnya Kabinet Wilopo antara April 1952 sampai Juni 1953. Wilopo menjadi Perdana Menteri dengan kembali didukung oleh koalisi PNI dan Masyumi. Nah, kegagalan kabinet ini dalam melaksanakan tugasnya itu karena berkembangnya gerakan separatis, ya, di berbagai daerah yang mengancam keutuhan bangsa. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya adalah Kabinet Ali Sostro Amijoyo. September 1950 sampai Maret 1951. Ali menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh dari Koalisi Partai Nasional Indonesia, Partai NU, dan partai kecil lainnya.
Kegagalannya ini adalah dalam masalah perebutan Irian Barat dan mengatasi gerakan-gerakan separatis, ya, masih belum bisa menghadapi pergerakan-pergerakan yang mengancam disintegrasi bangsa. Selanjutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap antara Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kabinet Ali kemudian digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang didukung oleh koalisi Partai Masyumi, PSI, dan NU. Kabinet Burhanuddin tidak dapat bertahan lama setelah NU menarik dukungannya kembali pada tahun 1956. Kemudian diganti